Mollusca cephalopoda adalah kelompok binatang yang mencakup gurita, sotong, cumi-cumi, dan nautilus. Ini adalah kelompok kecil, namun sangat beragam. Anggota kelompok ini seringkali dianggap alien, karena kemampuan dan fitur tubuhnya yang terkadang tidak masuk di akal. Beberapa di antaranya adalah raksasa lautan. Beberapa dapat merubah warna dan bentuk tubuh. Beberapa menyemprotkan tinta bercahaya. Ada yang tubuhnya transparan. Beberapa memiliki selaput gombrong di antara tentakelnya. Beberapa memiliki mata raksasa. Beberapa bahkan mampu terbang. Ya, bukan terbang sih. Lebih tepatnya meluncur keluar air. Seperti ikan Indosiar. Maksud saya ikan Torani yang pernah kita bahas. Singkatnya, sangat sulit untuk menjadi spesial jika kamu keturunan cephalopoda. Karena hampir semuanya adalah organisme yang spesial. Hampir semuanya memiliki sesuatu yang sangat spektakuler. Tapi sesungguhnya, keanehan-keanehan cephalopoda ini sudah lama mereka miliki. Hanya saja kita baru mengetahuinya. Kitalah yang terlalu kuno. Di mata cephalopoda, mungkin kitalah yang aneh. Keanehan mereka baru bisa kita ketahui dan kita amati secara mendetail berkat perkembangan teknologi. Seperti satu kelompok gurita yang disebut Argonaut ini, yang dinilai para peneliti memiliki jalur evolusi yang luar biasa, yang setara dengan evolusi terbang pada vertebrata, atau seperti kelompok cetacea, yang berevolusi dari leluhur mereka yang awalnya hidup di darat, yang kemudian beradaptasi di laut. Beberapa dari kamu mungkin tidak tahu tentang Argonaut. Ini karena mereka jarang terlihat, lebih memilih berenang bebas di lautan terbuka. Dan kamu yang nggak tahu, mungkin kaget ketika mengetahui ternyata ada gurita yang memiliki cangkang. Dari cangkang rapuh inilah Argonaut mendapatkan namanya. Dan ini adalah salah satu cephalopoda yang paling misterius. Ketika melihat mereka pertama kali, hampir bisa dipastikan. Pertanyaan yang akan terucap adalah, gurita tapi kok bercangkang? Mengapa Argonaut memiliki cangkang adalah misteri yang membingungkan selama ribuan tahun. Dalam buku History of Animals yang ditulis pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles berfantasi bahwa Argonaut mencuri cangkang kerang untuk digunakan sebagai perahu. Kemudian mereka mengangkat kedua lengannya yang berselaput untuk menangkap angin, seperti semacam layar, dan menggunakan sisa lengannya untuk mendayung. Selama ribuan tahun, fantasi Aristoteles ini memunculkan mitos bahwa Argonaut adalah pelaut, bukan penyelam. Dan banyak yang percaya. Tapi kemudian, kemajuan sains meruntuhkan mitos tersebut. Secara umum, Argonaut adalah keluarga gurita pelagis yang menghuni lautan tropis dan beriklim sedang di seluruh dunia. Mereka dikenali dari cangkang putih cantiknya. Cangkang ini sering terdampar di pantai-pantai di seluruh dunia. Gambar cangkang Argonaut memiliki sejarah yang panjang, menghiasi artefak yang berasal dari peradaban Minoa dan ditampilkan dalam beberapa penelitian konkologi yang paling awal. Tapi uniknya, identitas dari penghuni cangkang tersebut baru diketahui di zaman modern. Pada awal tahun 1800-an, gurita yang biasanya ditemukan bersemayam dalam cangkang Argonaut diyakini bukanlah pemilik yang sah, melainkan gurita parasit yang telah melahap penghuni aslinya dan menggunakan cangkangnya sebagai perlindungan, seperti kelomang. Argonaut jantan yang berukuran kecil dan tanpa cangkang juga tetap menjadi misteri hingga pertengahan tahun 1800-an. Lengan reproduksi mereka yang dapat dilepaskan, atau Hectocotylus, juga awalnya diduga sebagai parasit yang menempel pada tubuh Argonaut betina. Karena belum munculnya pengetahuan tentang gurita yang menciptakan cangkang, maka muncullah sistem pengklasifikasian untuk semua organisme yang tinggal sepenuhnya pada struktur bercangkang. Sebelum pengenalan sistem klasifikasi binomial oleh Linnaeus, ada 53 nama spesies dan 11 nama subspesies Argonaut yang telah diusulkan. Sebagian besar dibuat karena adanya sedikit variasi pada cangkang yang ditemukan. Namun, pada abad ke-19, Jean Villepreux
menunjukkan bahwa tidak semua Argonaut memiliki cangkang. Hanya Argonaut betina yang dapat menciptakan cangkangnya sendiri. Dan Hectocotylus atau lengan reproduksi jantan yang menempel pada betina juga telah diidentifikasi oleh Bu Jean pada tahun 1839. Ibu Jean juga merupakan orang pertama yang mengamati bahwa Argonaut betina membuat cangkang dari kedua lengan mereka yang berselaput, bukan mencurinya dari organisme lain. Kemudian, setelah beberapa kali pengamatan, Linnaeus melakukan delineasi taksonomi berdasarkan fitur cangkang, membedakan Argonaut dengan kelompok moluska lain, seperti Gastropoda. Linnaeus menduga pengelompokan sebelumnya tidak berlaku untuk Argonaut, karena cangkang Argonaut betina bukanlah cangkang moluska sejati. Cangkang ini tidak diproduksi oleh organ epitel yang bertanggung jawab untuk sekresi cangkang seperti pada moluska lain. Di beberapa negara, Argonaut juga dikenal sebagai paper nautilus atau nautilus kertas. Tetapi ini membingungkan, karena mereka bukan anggota keluarga Nautilus. Argonaut berada dalam kelompok ordo Cephalopoda yang berbeda. Dan mereka adalah organisme pelagis, hidup di lautan terbuka. Tidak seperti Nautilus yang hidup di laut dalam. Cangkang Argonaut juga lebih fleksibel dan lebih simpel daripada cangkang Nautilus yang keras yang memiliki ruang-ruang di dalamnya. Dari kepalanya juga berbeda. Argonaut memiliki 8 lengan, seperti gurita. Sementara Nautilus memiliki sekitar 90 tentakel yang disebut siri. Tanpa cangkang, Argonaut sangat mirip dengan gurita, karena secara teknis mereka adalah gurita. Sementara, Nautilus yang tanpa cangkang mungkin akan diam, mendadak murung, dan tidak bersemangat, alias mati. Jadi, sudah jelas ya, kalau Argonaut adalah gurita. Dan kita akan menggunakan nama Argonaut di sepanjang episode ini. Tapi dengan catatan, nama Paper Nautilus bukan berarti salah. Nama Argonaut diberikan berdasarkan selaput yang menyerupai sayap yang ditemukan pada Argonaut betina. Sayap inilah yang dikira Aristoteles dapat menangkap angin dengan cara yang mirip dengan layar kapal. Seperti kapal Argo, yang membantu Jason berlayar berburu bulu domba emas dalam kisah mitologi Yunani. Fantasi ini menimbulkan mitos bahwa Argonaut bergerak mengarungi lautan dengan cara yang mirip seperti Portugese Man o' War, yang juga pernah kita bahas. Tentu saja fantasi Aristoteles salah. Argonaut tidak berlayar di atas permukaan air. Mereka bergerak dengan cara yang sama seperti kebanyakan cephalopoda, yaitu dengan menggunakan propulsi jet. Melalui pemeriksaan terhadap beberapa spesimen, seperti koleksi museum utama di Australia dan beberapa spesimen dari negara lain, ada 4 spesies Argonaut yang diakui di seluruh dunia, yaitu Argonauta nodosus, Argonauta hyans, dan Argonauta argo. Spesies keempat, yaitu Argonauta norii, hanya ditemukan di bagian timur Samudra Pasifik. Argonaut umumnya dianggap langka, bukan karena jumlah mereka sangat sedikit dan terancam punah, tapi mereka memang tidak mudah ditemukan di dalam area yang umum. Argonaut hidup di laut terbuka, dengan kedalaman antara pertengahan hingga ke permukaan laut. Mereka jarang sekali ditemukan di area teluk. Para peneliti menduga, teluk dan perairan di antara daratan atau semacamnya cenderung dihuni oleh banyak predator. Bicara tentang predator, Argonaut sering dimangsa oleh beberapa organisme yang lebih besar, termasuk tuna, hiu, cumi-cumi, mamalia laut, penguin, dan burung laut lainnya. Dan seperti kebanyakan cephalopoda, Argonaut juga dilengkapi dengan tinta untuk membantu mereka melarikan diri. Di sisi lain, Argonaut akan memakan siput laut, ubur-ubur, ikan-ikan kecil, dan beberapa krustasea kecil. Argonaut menggunakan paruh mereka yang tajam untuk merobek tubuh mangsanya. Pada banyak pengamatan, Argonaut tidak secara aktif berburu mangsanya. Mereka mengandalkan arus air yang membawa mangsanya mendekat, lalu meraihnya dengan lengan mereka yang berselaput. Ini adalah Argonaut betina yang kelihatannya sedang menumpang manja pada ubur-ubur. Tapi sesungguhnya, ubur-ubur yang mereka tumpangi ini adalah mangsa mereka. Argonaut betina diketahui menempel pada bagian atas ubur-ubur, merobek bagian belnya, dan mencemili kepala ubur-ubur sedikit demi sedikit sembari menumpang. Lucu? Ya. Ngeri? Iya juga. Tapi, apakah bisa dimakan? Itu kan yang ingin kamu tanyakan? Seperti yang saya selalu bilang, bisa.
Apa sih yang gak kita makan? Di Thailand, Argonaut merupakan salah satu makanan yang cukup populer. Mereka biasa dimasak dan dijadikan sebagai lauk, atau bisa juga dimakan mentah. Hai domo, Masaru desu. Anyway, Argonaut seringkali dianggap sebagai organisme kosmopolitan, karena mereka dapat ditemukan di perairan di seluruh dunia, termasuk di sekitar Antartika. Tapi mereka umumnya menghuni perairan tropis dan subtropis, dan beberapa spesies tertentu lebih memilih hidup di perairan tertentu. Karena ukurannya yang agak kecil dan sering terombang-ambing arus laut, Argonaut bukanlah perenang yang baik, dan mereka seringkali kesulitan mendapatkan makanan. Oleh karena itu, untuk menghemat energi, mereka memiliki kecenderungan untuk menempel pada segala objek yang mengapung di lautan. Mereka juga sering ditemukan menempel pada rumput laut yang pada akhirnya membuat mereka ikut terhanyut ke pantai dan mati. Mereka bahkan seringkali diamati membentuk kelompok besar yang tersusun oleh lebih dari 20 individu yang saling berpegangan. Perilaku ini sangatlah umum di antara Argonaut betina. Argonaut jantan berukuran sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat, membuat mereka sulit diamati di habitat aslinya. Seperti yang disebutkan di awal video, tidak semua Argonaut memiliki cangkang. Cangkang ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Argonaut betina. Dan ini adalah salah satu bentuk dimorfisme seksual dari Argonaut. Argonaut menampilkan dimorfisme seksual yang cukup mencolok. Ukuran tubuh betina jauh lebih besar dari jantan. Argonaut jantan hampir tidak pernah ditemukan memiliki ukuran tubuh lebih dari 1 cm. Sementara, Argonaut betina mungkin berukuran 5 kali lebih besar dari pejantan, atau bahkan lebih. Plus, Argonaut jantan tidak memiliki cangkang. Hanya Argonaut betina yang mampu membentuk cangkang. Tapi sesungguhnya, ini bukanlah cangkang yang memiliki fungsi seperti cangkang kerang. Argonaut betina tidak membentuk cangkang untuk perlindungan diri. Cangkang ini sebenarnya adalah ruang penyimpanan telur. Adolf Neff menuliskan penemuan ini pada tahun 1923. Argonaut betina mensekresikan kalsit dari kedua ujung lengan mereka yang memiliki selaput, yang menurut Aristoteles adalah perangkat layar. Dan inilah yang membedakan Argonaut dengan gurita. Kurator senior di Museum Victoria, Julian Finn, adalah satu-satunya spesialis Argonaut di dunia. Dan beliau adalah salah satu orang pertama yang keberatan kalau cangkang Argonaut disebut shell. Karena cangkang Argonaut memiliki komposisi yang berbeda dengan cangkang kerang. Fungsinya juga beda. Cangkang Argonaut bukan untuk perlindungan. Cangkang mereka lebih seperti kotak penyimpanan telur. Tapi, sampai disepakati penyebutan ofisialnya, kita akan tetap menyebut kantung telur Argonaut sebagai cangkang. Berdasarkan penelitian Julian Finn pada tahun 2010, Argonaut betina dapat langsung memulai membangun cangkangnya setelah remaja, dan mereka akan terus memperbarui atau merenovasi cangkang mereka. Selain berfungsi sebagai ruang telur bagi induk betina, cangkang ini adalah struktur hidrostatik yang memungkinkan Argonaut betina mencapai daya apung netral. Sekitar 12 hari setelah menetas, ketika panjangnya sekitar 5-7 mm, mereka sudah bisa membentuk cangkang. Pada panjang sekitar 10 mm, mereka memiliki cangkang yang terbentuk sempurna. Dan mereka akan terus menambah ukuran cangkang tersebut seiring pertumbuhannya. Dan jika kita perhatikan cangkang salah satu spesies, kita akan melihat variasi-variasi bentuknya. Ini karena mereka harus terus mengembangkannya dengan cepat. Setelah memperhatikan lebih dari 1.500 spesimen, Pak Julian percaya kalau variasi dalam bentuk dan tekstur cangkang mereka telah mengarah pada kekeliruan identifikasi awal yang menyatakan ada lebih dari 50 spesies Argonaut. Variasi ini disebabkan oleh bagaimana Argonaut menjalani hidupnya di suatu habitat atau ekosistem. Pak Julian menambahkan, setiap cangkang Argonaut memang terlihat berbeda, tapi ada yang dapat mencirikan kalau sebuah cangkang berasal dari spesies yang sama, atau sebaliknya. Argonaut adalah satu-satunya binatang di dunia yang diketahui mampu menghasilkan cangkang langsung dari lengan mereka. Argonaut betina menggunakan ujung kedua lengannya yang berselaput untuk mengeluarkan formula mineral. Cangkang ini tidak jadi dalam semalam. Mereka menyusunnya secara perlahan, membentuk semacam lapisan kertas tipis yang lambat laun akan berbentuk seperti cangkang. Konstruksi ini dapat terus dibuat dan dimodifikasi hingga hampir sepanjang 30 cm dan akan menjadi rumah bagi lebih dari 40.000 embrio mereka.
Argonaut betina tetap dapat bergerak bebas di dalam cangkang ini. Mereka juga diamati akan pergi ke permukaan air untuk memerangkap gelembung udara di dalam cangkangnya, menambah daya apung yang akan membantu mereka mengapung, mengarungi lautan di seluruh dunia. Jika diperhatikan menggunakan mikroskop elektron, cangkang Argonaut terdiri dari 2 lapis serabut yang memanjang tegak lurus terhadap permukaan cangkang. Serat-serat ini memiliki inti kalsit magnesium yang tinggi, yang dilapisi oleh membran organik tipis dan secara alami mengkonfigurasi jaringan poligonal pada permukaan secara melintang. Selama pertumbuhan, serat dengan luas penampang yang kecil akan menyusut, sedangkan serat dengan penampang yang besar akan melebar. Serat ini diduga berkembang sebagai emulsi antara prekursor cairan dari fase mineral dan organik. Ketika poligon mencapai luas penampang yang besar, mereka dibagi oleh membran baru. Dengan demikian, pembuatan cangkang Argonaut berlangsung dengan kontrol fisik dan aktivitas seluler langsung. Data pengurutan genetik mengungkapkan bahwa, alih-alih menggunakan kembali DNA yang diwarisi oleh leluhurnya yang bercangkang, Argonaut secara mandiri telah mengembangkan gen untuk membuat pelindung embrio yang rumit ini. Temuan ini mengeliminasi beberapa kesalahpahaman di antara para ilmuwan tentang bagaimana cephalopoda berevolusi. Begitu kata Dr. Davin Setiamarga, seorang peneliti di National Institute of Technology, Wakayama College di Jepang, yang bersama rekannya yaitu Dr. Masaaki Yoshida, yang juga merupakan Direktur Oki Marine Biological Station di Universitas Shimane di Jepang. Keduanya telah merinci data di jurnal Genome Biology and Evolution. Leluhur terakhir dari sebagian besar cephalopoda kemungkinan besar memiliki cangkang berbilik yang keras, mirip seperti cangkang Nautilus yang ikonik. Dan Nautilus adalah satu-satunya cephalopoda bercangkang yang masih hidup hingga saat ini. Tapi selama jutaan tahun evolusi, cephalopoda bertubuh lunak seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong telah berevolusi untuk menginternalisasi cangkang terluar dan mengecilkannya sambil beradaptasi dengan habitat masing-masing. Itulah sebabnya, ketika kita berbicara tentang gurita atau cumi-cumi, lunak dan licin adalah 2 kata yang akan muncul. Walaupun ada beberapa pengecualian, seperti spirula atau ram's horn squid, cumi laut dalam yang masih memiliki sisa cangkang yang mirip tanduk domba di ujung ekornya. Karena Argonaut memiliki konstruksi cangkang yang mirip dengan cangkang Nautilus, ini memicu perdebatan ilmiah tentang apa dan bagaimana organisme dapat kehilangan struktur seperti itu selama evolusi, lalu kembali mengembangkannya. Peneliti lain awalnya berspekulasi bahwa Argonaut mengaktifkan kembali gen kuno dari era awal moluska untuk membentuk wadah telur mereka. Tapi, setelah mengurutkan genom dari Argonauta argo dari sampel yang didapatkan di Laut Jepang, data menunjukkan sebaliknya. Seperti kerabat Nautilus mereka, para ilmuwan menemukan bahwa Argonaut memiliki gen protein yang diperlukan untuk membangun apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai cangkang sejati. Jenis cangkang yang dimiliki oleh Mollusca bivalvia seperti tiram. Tapi, Argonaut menggunakan gen yang sama sekali berbeda dari yang dilakukan Nautilus untuk mengembangkan cangkang mereka. Ini berarti cangkang Argonaut tidak berevolusi dari cangkang leluhur mereka, melainkan sebuah inovasi evolusioner yang dikembangkan untuk tujuan yang baru. Caroline Albertine, peneliti di Marine Biological Laboratory di Massachusetts, menjelaskan, dengan melihat genom, kita menyadari bahwa ada banyak cara berbeda bagi binatang untuk membuat struktur biomineralisasi. Ini memberitahu kita bahwa evolusi dapat mengambil banyak jalan berbeda untuk membuat hal yang serupa, tapi untuk tujuan yang berbeda. Temuan ini juga menimbulkan perdebatan tentang apakah wadah telur Argonaut benar-benar harus disebut shell atau cangkang. Pak Setiamarga menegaskan, lihatlah kedua konstruksi ini, keranjang telur Argonaut dan cangkang Nautilus. Mereka terlihat sama, tapi berbeda secara struktural. Keranjang telur Argonaut sangat rapuh, mereka mudah hancur, lebih mirip seperti kerupuk. Michael Vecchione, seorang ahli zoologi di Smithsonian National Museum of Natural History, yang juga telah lama berargumen bahwa kantung atau keranjang telur Argonaut memang tidak tepat jika disebut sebagai shell, karena ada perbedaan besar dalam cara pembuatannya. Moluska lain membuat cangkangnya berkat sekresi kelenjar pada jaringan mantel, sedangkan Argonaut menyusunnya lapis demi lapis, menggunakan ujung lengan mereka. Pak Michael berharap
Temuan baru dari penelitian Pak Setia Marga dan Pak Yoshida ini pada akhirnya akan meyakinkan banyak orang untuk tidak menyebut keranjang telur Argonaut sebagai shell atau cangkang kerang dan menemukan kata lain yang lebih cocok. Tapi di luar perdebatan cangkang, urutan genom baru hasil penelitian Pak Setia Marga dan Pak Yoshida ini dapat membantu para ilmuwan lebih memahami tentang bagaimana Argonaut berevolusi menjadi organisme pelagis. Mengapa Argonaut hidup di lautan terbuka? Mengapa tidak menjadi organisme bentik atau hidup di dasar lautan, seperti gurita lain yang lebih menyukai kedalaman dan dasar lautan? Penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi jangka panjang untuk pertanyaan tentang evolusi cephalopoda secara keseluruhan, karena penelitian ini secara tidak langsung mengungkap beberapa kesenjangan antara bagaimana evolusi mempengaruhi gaya hidup Nautilus dan gurita modern. Pak Yoshida dan Pak Setia Marga sudah mengerjakan banyak penelitian tentang subjek yang sama. Dengan memetakan penataan ulang ini, kita jadi paham bagaimana sejarah evolusi Argonaut, sehingga kita dapat mengatakan kalau gurita bukanlah alien. Mereka berasal dari leluhur yang sama dengan Argonaut, dan leluhur mereka memiliki cangkang. Selama masih dihuni, cangkang Argonaut mungkin fleksibel. Cangkang ini memang rapuh, tapi dapat segera diperbaiki jika mengalami kerusakan, atau bahkan dibuat ulang jika diperlukan. Argonaut betina dapat menampung banyak telur di dalam cangkangnya, dan menjaga keamanannya hingga telur menetas. Pejantan memiliki lengan reproduksi khusus yang disebut Hectocotylus. Lengan ini bertindak seperti penis yang menyimpan sperma. Biasanya, Hectocotylus adalah lengan kiri ketiga mereka. Mereka juga diketahui menyimpan lengan ini di kantong di bawah mata kiri mereka. Ketika pejantan menginjak dewasa, ia mengeluarkan lengannya dari kantong tersebut dan akan melepaskannya ketika menemukan seekor betina dan membiarkan lengannya dibawa-bawa oleh betina. Di sana, lengan reproduksi ini akan merangkak ke dalam mantel betina dan akan terus membuahi betina hingga persediaan spermanya habis. Dengan kata lain, lengan atau penis yang terlepas ini memiliki kehidupan sendiri. Dalam laporannya, Julian Finn telah menemukan Argonaut betina dengan 38 lengan jantan di tubuhnya. Semua lengan tersebut berada di dalam mantelnya, melingkari insangnya. Dari situ, Pak Julian Finn berasumsi bahwa para pejantan mungkin hidup dalam kelompok, dan kadang-kadang ketika mereka bertemu dengan Argonaut betina, para pejantan bersama-sama menyerahkan senjatanya kepada betina yang beruntung tersebut. Hectocotylus atau lengan reproduksi yang telah dilepaskan tidak bisa kembali tumbuh. Pejantan yang hanya memiliki 7 lengan biasanya akan mati tak lama kemudian. Tetapi, Hectocotylus dapat tetap hidup di dalam tubuh betina. Penemuan ini membingungkan Julian Finn. Tapi, berapa lama lengan yang terputus itu dapat terus bergerak? Steve O'Shea punya jawabannya. Ketika mencari spesimen, Steve mendapatkan seekor Argonaut betina dan memasukkannya ke dalam ember yang berisi air yang telah dicampur obat penenang. Tidak lama kemudian, beberapa Hectocotylus alias lengan reproduksi jantan berenang keluar dan meronta-ronta selama 10 menit, sampai akhirnya terkulai lemas di dasar ember. Mereka seakan memiliki kehidupan sendiri. Strategi reproduksi yang sangat aneh inilah yang membuat para naturalis zaman dahulu menganggap Hectocotylus sebagai cacing parasit yang menyerang betina. Setelah terbuahi, betina dapat menghasilkan hingga 1 juta telur seumur hidup mereka. Beberapa betina bahkan telah ditemukan dengan lebih dari 100.000 telur di dalam cangkangnya. Ini berarti ada banyak Argonaut di luar sana, berenang menunggangi arus dan objek lain. Namun karena luasnya lautan, kita belum bisa mengetahui bagaimana jantan dan betina berhasil menemukan satu sama lain di hamparan luas tersebut. Setelah Argonaut muda menetas, kita juga belum tahu apa yang terjadi pada mereka. Ini adalah satu dari banyak misteri yang dimiliki Argonaut. Setelah menetas, mereka adalah salah satu para larva cephalopoda terkecil. Mereka menyebar ke kolom air, dan kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kemana mereka pergi, dan bagaimana mereka bertahan hidup. Sementara, Argonaut betina akan mati tak lama setelah masa reproduksi. Ini adalah hal yang umum yang terjadi pada banyak spesies cephalopoda. Mengamati mereka di alam liar adalah suatu keberuntungan. Mengamati mereka di penangkaran adalah untung-untungan.
karena Argonaut betina akan segera menunjukkan tanda-tanda stres begitu ditempatkan di wadah penangkaran. Dalam beberapa pengamatan, Julian Finn mendapatkan spesimen Argonaut hidup yang ditempatkan di akuarium segera mengalami hiperventilasi, diiringi dengan permukaan kulit yang cepat rusak. Mereka pada dasarnya langsung sekarat. Hanya masalah waktu aja hingga akhirnya mereka mati. Argonaut sudah sangat terbiasa berada di lautan terbuka tanpa batasan di sekelilingnya. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan baik di dalam penangkaran. Inilah mengapa perilaku Argonaut di alam liar masih sulit diamati hingga sekarang. Jika dipikir kembali, luar biasa banyak misteri lautan yang masih harus kita pecahkan atau spekulasikan. Masih banyak pertanyaan tentang Argonaut yang bikin penat. Bagaimana cara jantan menemukan betina? Mengapa hanya betina yang membuat dan menggunakan cangkang? Bagaimana dan kapan Argonaut mulai mengembangkan cangkang mereka? Dan bagaimana mereka mempertahankan daya apung yang mereka inginkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sedang disegerakan untuk bisa terjawab, mengingat meningkatnya asidifikasi atau pengasaman air laut yang berpotensi merusak kelestarian mereka. Mudah-mudahan di masa depan, ada lebih dari jawaban yang diinginkan yang akan kita dapatkan. Jika kamu beruntung menemukan cangkang Argonaut yang tidak rusak di pantai, kamu sedang melihat bentuk arsitektur ajaib dari gurita. Perangkat pelindung telur yang juga berfungsi sebagai kapal selam yang memungkinkan Argonaut mengarungi laut lepas. Mungkin setara dengan upaya manusia menjelajah keluar angkasa, menggapai bintang-bintang. Berawal dari fantasi tentang gurita kecil yang mengarungi laut lepas dengan cangkang curian dan lengan yang terangkat ke atas, berakhir menjadi salah satu kelompok cephalopoda yang paling misterius yang memicu perdebatan panas. Mustahil rasanya kita bisa meniru gaya hidup Argonaut yang dengan segala kerendahan hati menikmati kenyamanan hidup dengan cara yang unik tanpa harus diketahui, menjunjung tinggi privasi, membatasi diri, dan menjaga interaksi. Sungguh gaya hidup yang asri. Ya nggak sih? Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Hamba Allah, FKR, kamu trending mas, senang konten edukasi bisa trending, selamat mas bro. Sekian terima kasih. Skyline, Safita Dila, Insan Andre, Sahabat Saudi, Aku Tolol, Monsur Brian, Love You Salma Rizkiah Azizah, Pengen DM Salma Tapi Malu, Ranti, Oktu Hapsar Hidayat, Darel Kokonya Bial, Gomomom Desdorsaurus, Wahab Flapset, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Raffi Sayang Lovita, SS Istrinya Zongli, Raihan Sitampan, Kukini BQB, Pantera, Ejas Jasujan, Anak FT23, Nuka Ahmad Dairobi, Sujino bapaknya Naura dan Aida, Sam 99 Sam, Toko Delingyu Karanggupito, Yaudah, Kang Mastang, Moluska, Luster, Seniman Gadget, Seniman Gadget, Seniman Gadget, I Love You Sifarinelli, Suut Sayang Nadia, Dewi Ana, Avisena, Roti Janoko, Thomas Sigit, Sis Faisal, Dana Good, Hudan _ Ud Damai Abadi, Molen, Wetri, Ikan Butal, Salis Love Mayang, Nurul Kai Sekarang Jambu Purbalingga, Nurul Kai Sekarang Jambu Purbalingga, Sentot Surentot, Citra Arisma, Aldi Musuh Ogi, Chandra Saleh dan Juragan Muntois. Halo guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. There's Zombie on Your Lawn, Aku Sayang Wulan Novianti, Blondo, Akang Insan, Adi Bingung Cari Istri, Martel, Agatha Naisak, pendukung Alam Semenit, Bengkel Rumah Pak Lol, MNJ Makassar, Eiza, Aditya _ Widyagama, Hana dan Sora, dan uninstall Mobile Legend Jebret. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.